Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Salam sejahtera semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kembali kita akan menyiapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Puji Tuhan, saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Kami mau menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-11, Mazmur 11 ayat 1 sampai 3. Mazmur 11 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang-orang benar itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud memiliki banyak pengalaman di dalam perjalanan hidupnya. Ada-ada saja yang dialami, yang dilihat oleh Raja Daud, saudara sekalian. Daud menceritakan pengalaman. Daud melihat, mengalami bagaimana orang-orang fasik yang selalu mengadakan persepakatan untuk menghabisi, untuk memanah orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, ini merupakan ketidakadilan yang dilihat dan dialami oleh Daud. Sehingga saudara sekalian, pengalaman ini membuat Daud berpikir, dan Daud berkata di dalam ayat yang ketiga, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudara sekalian, Daud memperhatikan bahwa orang fasik itu menghancurkan dasar-dasar kehidupan. Orang fasik itu selalu membuat hal-hal yang menyakitkan orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga Daud datang kepada Tuhan, Daud berdoa kepada Tuhan dan menyampaikan hal ini kepada Tuhan, saudara sekalian. Namun saudara sekalian, melalui pengalaman-pengalaman dan apa yang dilihat, fakta-fakta yang dilihat oleh Raja Daud bukan merupakan hal yang membuat Daud untuk tidak tegak berdiri,
Tetapi di sini saudara sekalian, Daud kembali datang kepada Tuhan dan mengambil satu sikap yang tulus, sikap yang kokoh, datang kepada Tuhan. Dan Daud berkata dalam ayat yang pertama, "Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung?" Saudara sekalian, ini hal yang luar biasa. Ini tindakan yang luar biasa yang diambil oleh Daud atau Raja Daud. Ketika Daud melihat mengalami hal seperti ini, bahwa orang-orang fasik selalu melenturkan busurnya untuk menyakiti, untuk melenyapkan orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka Daud mengambil satu sikap untuk datang kepada Tuhan, untuk berlindung kepada Tuhan. Ini yang diambil, langkah ini yang dilakukan oleh Daud saudara sekalian. Orang fasik adalah orang yang selalu mengadakan persepakatan untuk hal-hal yang tidak benar. Meskipun mereka tahu itu tidak benar, meskipun mereka tahu bahwa itu sudah dosa, sudah salah, tetapi mereka tidak mengakuinya. Mereka berkata bahwa itu adalah langkah-langkah kami yang baik. Itulah orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan, meskipun mereka tahu Tuhan ada. Itulah orang fasik, sikap orang fasik. Dan Daud sering melihat keberadaan orang fasik itu adalah ada orang-orang yang suka membuat keonaran, adalah orang-orang yang suka membuat permasalahan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan, adalah orang-orang yang tulus hati. Saudara sekalian, orang fasik, orang yang tidak takut kepada Tuhan, adalah orang-orang yang menghancurkan dasar-dasar kehidupan. Namun saudara sekalian, ini merupakan tantangan bagi Daud pada waktu itu, agar Daud tetap mengambil satu sikap. Dan Daud berseru kepada orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang benar, orang-orang yang takut kepada Tuhan, agar selalu berlindung kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan, Tuhan adalah tempat pertolongan, jawaban dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang yang tulus hati. Apabila mereka mengalami tekanan masalah seperti ini. Kalau kita melihat dalam doa dari Daud terus sekalian dalam Mazmur 12 ayat 2 dan 3 di situ berkata, "Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang." Ayat 4, "Biarlah Tuhan mengerat segala bibir orang manis dan lidah yang bercakap besar." Nah, saudara sekalian, ini merupakan salah satu doa Daud kepada Tuhan, karena mereka melihat atau Daud melihat orang-orang fasik ini selalu berkata mulus manis, tetapi mereka melenturkan busurnya. Bagaimana orang-orang benar, orang-orang yang tulus hati, orang-orang saleh, orang-orang yang takut kepada Tuhan. Sehingga saudara sekalian, dalam pembacaan firman kita di pagi hari ini merupakan salah satu doa Daud kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan pembelaan, Tuhan memberikan perlindungan kepada orang-orang saleh,
kepada orang-orang yang tulus hati, kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, demikian kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, saudara sekalian, kita melihat ada saja yang terjadi dalam kehidupan kita, melihat bahwa ada saja yang pengalaman-pengalaman yang kita alami. Ada saja orang-orang yang tidak menyukai kita, tidak senang dengan keberhidupan kita. Ada saja orang-orang yang suka merencanakan hal yang tidak baik, hal yang tidak indah dalam kehidupan kita. Mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan bagaikan orang fasik. Mereka menyakiti, mereka memana orang-orang yang tulus hati. Nah, saudara sekalian, ini sudah menjadi satu sikap karakter bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada orang yang tidak takut kepada Tuhan, kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tetapi saudara sekalian, kita yang ada pada hari ini, di pagi hari ini, kita tetap menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pengalaman kita, apapun yang kita lihat di dalam perjalanan kehidupan kita, ada orang-orang yang tidak menyukai kita, yang orang-orang yang selalu memanah kita di tempat-tempat yang gelap, menyerang kita, membuat mungkin kita tidak berdaya, membuat kita susah, membuat kita sulit di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi satu hal, kita mengambil satu sikap seperti Daud, merupakan contoh bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Daud adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan, kalau kita lihat dalam sejarah hidupnya, ketika Daud masih muda, masih seorang remaja, dia mengembalakan ternak ayahnya, sampai dia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja. Daud adalah pribadi yang selalu mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dan Daud menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Maka demikian juga dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara, ada banyak hal yang kita alami. Ada banyak hal yang menyakiti kita. Ada banyak hal yang kita lihat orang-orang mungkin menghabisi kita. Orang-orang lain, orang fasik yang tidak menyukai kita. Tetapi saudara sekalian, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan adalah pertolongan kita. Apakah yang dapat dilakukan orang terhadap aku? Saudara sekalian, mari kita tetap menjadi pribadi yang tetap berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kalau Daud dilindungi oleh Tuhan, Daud percaya kepada Tuhan, maka demikian juga kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Saudara sekalian, tidak ada tempat yang aman kecuali kita datang kepada Tuhan. Kita amankan diri kita kepada Tuhan, sebab Tuhan melihat hati kita, menguji hati kita. Apakah kita benar-benar kita orang-orang yang mengasihi Tuhan apa tidak. Meskipun kita melihat ada dasar-dasar dihancurkan oleh orang fasik, tetapi saudara sekalian, dasar iman kita kepada Tuhan tetap ada. Saudara sekalian, dasar percaya kita kepada Tuhan tetap ada. Kita tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan, sebab Tuhan adalah pembela kita, Tuhan adalah pertolongan kita. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Ada banyak hal yang kami lihat Tuhan, kami menghadapi pergumulan, persoalan yang ada, tetapi Engkau adalah jawaban bagi kami, dan memberkati, menolong setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan adalah sumber pertolongan, kekuatan, Tuhan adalah sumber mujizat bagi setiap orang yang tulus hati, bagi setiap orang yang benar, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.